Inul Daratista adalah fenomena baru di jagat dangdut Indonesia. Siapapun mengakui hal itu. Awal kemunculannya di panggung hiburan, ia bukanlah siapa-siapa dibanding misalnya Iis Dahlia, Ikke Nurjanah, Evie Tamala atau penyanyi dangdut terkenal lainnya. Ia hanya orang dusun yang lulus SMA pun tidak. Tapi semangatnya untuk eksis sebagai artis dangdut sedikit pun tidak pernah surut. Terbukti kini ia telah menjelma menjadi artis dangdut ternama. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik dari dunia selebriti telah disiapkan untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Dan berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Sejak hadirnya si kembar Tengku Omar Athalah dan Tengku Kianu Zimran, rumah tangga pasangan artis Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari tampak makin semarak. Bagaimana suka duka pasangan ini dalam merawat buah hati kembarnya itu tentu menarik untuk disimak. Gaya dan penampilan Inul Daratista dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Sejak memulai karir dari seorang penyanyi panggung desa di kampung halamannya di Pasuruan sana, Inul kini telah menjadi seorang penyanyi dangdut yang sangat fenomenal. Gaya dan penampilannya pun terus mengikuti perkembangan tren terkini. Simak juga berita singkat yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek, di antaranya tentang penambahan jam tayang baru Cek dan Dicek, serta peluncuran program reality show terbaru produksi Bintang Group bekerja sama dengan Rek Production. Akad nikah dan resepsi pernikahan Atarsya dan Ananda Lonto Jumat kemarin diwarnai sikap arogan panitia yang mewakili kedua pembelai. Dalam melakukan penjagaan, panitia melarang keras wartawan meliput berlangsungnya kedua acara tersebut. Bagaimana berita lengkapnya? Sejak hadirnya si kembar Tengku Omar Athalah dan Tengku Kianu Zimran 3 bulan yang lalu, kehidupan rumah tangga pasangan Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari semakin semarak. Hari-hari mereka disibukkan dengan mengurus dan merawat si kembar yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu pengalaman menarik apa saja yang telah mereka temukan selama ini? Berikut kisahnya. Sejak kehadiran anak kembarnya sekitar 3 bulan yang lalu, kehidupan pasangan artis Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari kian semarak dan bersemangat. Maklum, kalau sebelumnya rumah tangga mereka hanya diramaikan oleh satu anak, kini telah bertambah menjadi 3. Alhasil, cara mengurus anak-anak pun ikut pula berubah. Agar semua berjalan lancar, Cindy dan Firman tentu saja dituntut kerja ekstra. Apalagi sebagai seniman mereka punya jadwal keartisan yang cukup padat. Itulah sebabnya mereka harus pandai-pandai membagi dan menyesuaikan waktu. Entah itu untuk menyanyi dan main sinetron atau waktu sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Kehadiran anak kembar mereka yang diberi nama Tengku Omar Athalah dan Tengku Kianu Zimran tentu saja membawa cerita tersendiri. Banyak suka duka yang dialami pasangan muda ini saat merawat bayi kembarnya. Selain terpaksa mendatangkan 2 babysitter, mereka misalnya sering meminta bantuan saudara-saudara, terutama ibu untuk mengurus si kembar. Bahkan tidak jarang Cindy dan Firman membawa putri sulungnya Tengku Saira Anataya ke lokasi syuting untuk mengurangi kerepotan orang-orang di rumah. Jika memang serepot itu mengurusi bayi kembar, bagaimana perasaan mereka? Repot sih, cuman mungkin sekarang repotnya udah karena udah mungkin udah terbiasa ya, jadi nggak begitu berat kayak dulu waktu pertama-pertama baru pulang dari rumah sakit gitu. Jadi ya udah menikmati banget dan udah terbiasa dengan rutinitas yang sekarang gitu. Kalau dulu kan mungkin kemarin-kemarin abis melahirkan tuh masih capek melahirkan, masih sakit-sakit, terus harus ngurusin 2 itu juga cukup berat ya. Meski tidak mempunyai tugas yang pasti, Firman agaknya menyadari bahwa ia pun mesti berpartisipasi menjaga 2 bayi kembarnya. Tidak heran jika ada waktu luang, artis berdarah Aceh ini akan juga menjaga anaknya meski hanya sekedar mengajak main. Pagi saya bangun masih bisa main sama anak, ya agak-agak didik-didik dikit lah, kasih masukan ke mereka, baru saya syuting nanti pulang kalau bisa sih ketemu anak lagi gitu. Ya kadang weekend juga nggak selalu syuting, kadang weekend juga libur gitu. Jika Cindy berangkat pagi misalnya, Firman juga siap untuk mengeloni bayinya. Aku memang butuh bantuan, mungkin kalau misalnya aku lagi sibuk sama si kembar, dia harus ngajak main Syaira yang besar gitu, karena kan aku nggak bisa pegang tiga-tiganya sekaligus. Jadi ya mau nggak mau dia harus spend time. Setiap kali dia di rumah kalau lagi nggak kerja, kita bagi-bagi tugas gitu. Kalau aku kan biasa kan suka nidurin Syaira kalau malam. Jadi Syaira kok kalau mau tidur maunya cuma sama aku, mau diceritain dulu. Nah itu Firman
jagain yang kembar. Jika sang bayi menangis di tengah malam, siapakah yang bertugas menanganinya? Apakah ada kesepakatan di antara mereka untuk hal yang satu ini? Jadi kalau malam sekitar jam 1 ke atas gitu kan kadang-kadang suka bangun babynya. Kadang-kadang itu emang saya sering biarin sendiri. Jadi saya nggak bantuin kalau pagi. Jadi dia repot sendiri kan. Tadinya sih keberatan, karena tadinya tuh emang, hektik banget gitu yang ini bangun, aduh nggak ada berhentinya gitu. Cuman memang semuanya butuh kebiasaan ya, kalau udah terbiasa itu lama kalau sekarang sih dia tidur saya cuek aja, saya udah biasa sendiri gitu. Khusus untuk Cindy, bagaimana cara dia memberi susu kepada anak-anaknya? Apakah masih memberikan ASI eksklusif? Tapi saya sih selama masih bisa kasih ASI ya kasih. Kalau misalnya terus, ada ya terus dikasih. Di usianya yang sudah memasuki 3 bulan itu, apa perkembangan yang paling menonjol dari bayi kembar mereka? Udah mau miring-miring tapi belum tengkurap, terus sekarang udah mulai itu udah bisa diajak, komunikasi, udah eye contact-nya udah jelas gitu, terus dia udah mulai senyum, ketawa-ketawa, udah mulai ngeluarin celotehan suara-suara gitu. Kalau yang Omar itu dia lebih sering ngobrol gitu, lebih sering ngajak ngobrol. Jadi kalau kita lagi temenin tuh kadang-kadang dia ngomong terus, ketawa-ketawa, ngomong ketawa-ketawa ngomong. Kalau yang Keanu dia sama juga ketawa-ketawa tapi lebih sedikit daripada si Omar. Mengingat kesibukan mereka sebagai artis cukup padat, lantas bagaimana mereka membagi waktu untuk anak-anaknya? Bagi waktu ya gimana ya, sama-sama aja sih kayak dulu waktu Syaira, maksudnya kerja ya kerja, tapi kalau memang, udah kayaknya udah terlalu pack ya harus dikurangin gitu, harus prioritas harus tetap rumah dulu lah, anak-anak dulu. Pemirsa, mulai bulan Maret ini, Cek dan Dicek bertambah jam tayangnya menjadi 4 kali seminggu. Anda bisa menyaksikan Cek dan Dicek setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, jadi pemirsa, pastikan Anda menyiapkan waktu untuk Cek dan Dicek 4 kali seminggu. Bagi seorang artis, penampilan sangatlah penting. Dan bagi kita pemirsa, sangat menarik untuk menyaksikan perubahan penampilan seorang artis. Seperti yang akan Anda saksikan sesaat lagi, inilah perubahan penampilan atau metamorfosis penampilan seorang Inul Daratista sebelum hingga sesudah ia mencapai puncak popularitas. Inul Daratista adalah fenomena baru di jagat dangdut Indonesia. Siapapun mengakui hal itu. Awal kemunculannya di panggung hiburan, ia bukanlah siapa-siapa dibanding misalnya Iis Dahlia, Ikke Nurjanah, Evie Tamala, atau penyanyi dangdut terkenal lainnya. Ia hanya orang dusun yang lulus SMA pun tidak. Tapi semangatnya untuk eksis sebagai artis dangdut sedikit pun tidak pernah surut. Terbukti kini ia telah menjelma menjadi artis dangdut ternama dengan honor tinggi. Mencatat perjalanan si Ratu Ngebor membangun karir tentu saja tidak lepas dari segala atribut yang menyertainya selama ini. Termasuk metamorfosis penampilannya dari masa ke masa. Sekitar bulan Januari 2003, ia pernah datang ke kantor redaksi Cek dan Dicek. Niatnya hanya satu, memenuhi janji untuk wawancara seputar kontroversi goyang ngebornya. Inul yang ketika itu didampingi Del manajernya tampil dengan balutan kaos model Sabrina dipadu celana jeans coklat ketat. Dengan tatanan rambut kuncir kuda dan sapuan kosmetik sekadarnya, sosok Inul terkesan sederhana. Penampilan itu juga tidak beda jauh ketika ia muncul dalam sebuah program infotainment produksi Bintang Group. Meski corak pakaiannya beda, tapi ia tetap terlihat kasual. Memang ini agaknya disengaja guna memudahkannya menari ke sana kemari. Seiring waktu bergulir, goyang ngebor Inul kian heboh. Kontroversi makin melebar. Meski begitu, jadwal menyanyi wanita asal Pasuruan, Jawa Timur ini sepertinya tidak pernah surut. Bersamaan itu pula gaya Inul terus mengalami perubahan dari satu panggung ke panggung lainnya. Dalam penampilan, Inul pun tidak mau ketinggalan dengan mengubah model rambutnya. Dalam beberapa aksi panggung, selain rambutnya pernah dibonding, Inul juga pernah mengenakan wig berpotongan pendek. Gaya itu sering dikenakannya di masa-masa duka karena hujatan keras kubu Rhoma Irama selaku ketua PAMI atau Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Entah karena batin yang terguncang atau bukan, yang pasti kostum yang dikenakannya tidak lagi sensual, namun terkesan sopan dan bersahaja. Bahkan di salah satu penampilannya di sebuah stasiun televisi, mata Inul terlihat sembab tanpa sedikit pun make up di wajahnya.
Lepas dari deraan si Raja Dangdut Rhoma Irama, karir Inul melesat seperti panah lepas dari busurnya. Begitu juga dengan gayanya. Untuk rambut misalnya, ia pernah mencoba hair extension atau gaya rambut